Tubuh manusia tersusun dari berbagai jenis sel yang bekerja secara kompleks sehingga kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas sehari-hari. Nah, dari sekian banyak sel, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sel saraf. Sel saraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsang. Nah, jutaan sel saraf ini membentuk suatu sistem saraf. Nah, yang berikut merupakan struktur dari sel saraf. Nah, yang pertama adalah dendrit. Dendrit ini merupakan serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Nah, dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Yang kedua adalah badan sel. Nah, badan sel ini merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Nah, badan sel saraf mengandung inti sel dan sitoplasma. Yang ketiga adalah akson atau yang biasa disebut dengan neurit. Nah, akson ini adalah tonjolan sitoplasma yang panjang. Nah, akson ini berfungsi untuk menjalarkan impuls saraf meninggalkan badan sel saraf ke neuron atau jaringan lainnya. Nah, jumlah akson biasanya hanya satu pada setiap neuron. Yang keempat adalah sel Schwann. Nah, sel ini adalah jaringan yang membantu menyediakan makanan untuk neurit atau akson dan membantu regenerasi neurit atau akson. Yang kelima adalah selubung mielin. Nah, selubung ini adalah sebuah selaput yang banyak mengandung lemak yang berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan. Nah, selubung mielin bersegmen-segmen. Lekukan di antara dua segmen disebut nodus Ranvier. Yang keenam adalah nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier ini berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls saraf. Yang ketujuh adalah sinapsis. Nah, sinapsis ini adalah pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Nah, pada setiap sinapsis terdapat celah sinapsis. Nah, pada bagian ujung akson terdapat kantong yang disebut bulbus akson. Nah, kantong tersebut berisi zat kimia yang disebut neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini dapat berupa asetikolin dan kolinesterase yang berfungsi dalam penyampaian impuls saraf. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis dari sel saraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu adalah sel saraf sensorik. Nah, sel saraf sensorik ini adalah sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsang yang datang kepada tubuh atau panca indera dan dirubah menjadi impuls saraf dan meneruskannya ke otak. Yang kedua adalah sel saraf motorik. Nah, sel saraf motorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi untuk membawa impuls saraf dari pusat saraf dan sumsum tulang belakang menuju otot. Yang terakhir merupakan sel saraf penghubung. Nah, sel saraf penghubung adalah sel saraf yang banyak terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Neuron atau sel saraf tersebut berfungsi untuk menghubungkan atau meneruskan impuls dari sel saraf sensorik ke sel saraf motorik.